Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Matius, bab 8, ayat 5 sampai dengan ayat 17. Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum dan ibu mertua Petrus dan orang-orang lain. Ketika Yesus masuk Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh, dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hamba itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku itu ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, 'Pergi,' maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, 'Datang,' maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, 'Kerjakan ini,' maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah padamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Setibanya di rumah Petrus, Yesus pun melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit demam. Maka dipegangnya tangan perempuan itu, lalu lenyaplah demamnya. Ia pun bangunlah dan melayani dia. Menjelang malam dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan, dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, "Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita." Demikianlah Injil Tuhan. Jadilah padamu seperti imanmu. Inilah sampan bersama saya, Pater Domikevi SVD. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dimanapun Anda berada. Kisah sebuah keluarga miskin. Ketika keadaan hidup sedang sulit-sulitnya, anak-anaknya menangis kelaparan. Hal ini membuat risih para tetangga, sampai pernah terucap kalimat begini, "Sudah tahu susah, banyak anak pula." Karena tidak tahan dengan omongan seperti ini, bapak dari keluarga ini keluar dan menimpali, "Hari ini saya melahirkan 12 anak. Itu sama dengan saya sedang mendirikan 12 rumah besok-besok." Kisah ini kemudian dijawab oleh sang waktu, bahwa bukan 12 rumah yang dibangunnya, tetapi setidak-tidaknya anak-anaknya bisa hidup dari keringat mereka sendiri. Itulah iman orang tua. Apa yang diimani baik, itulah yang akan terjadi. Secara logika, mungkin tak ada hubungan sebab akibat. Tetapi iman dan keyakinan selalu memberikan jawaban pasti dalam hidup. Jika apa yang diimani itu baik, maka itulah yang akan terjadi. Saudara-saudariku terkasih, hari ini sabda Tuhan mau menegaskan kekuatan iman dalam hidup. Abraham menerima tamu tak dikenal, yaitu para malaikat, utusan Allah.
Abraham memperlakukan baik para tamu ini sesuai dengan imannya. Buah dari iman dan perbuatan Abraham adalah janji para malaikat ini bahwa setahun kemudian, terhitung sejak saat perjumpaan itu, Sarah akan melahirkan seorang anak bagi mereka. Seperti Abraham, Sarah pun menertawakan hal ini. Namun itulah yang terjadi. Sembari menertawakan ketidakmengertian secara manusiawi, namun iman mereka jauh lebih kuat dari ketidakmengertian itu. Mereka yakin bahwa jika ini berasal dari Tuhan, pasti tidak ada yang mustahil. Dalam kisah Injil hari ini, kita mendengar kisah seorang perwira, orang yang memiliki jabatan, lari tergesa-gesa mendapatkan Yesus untuk memohon pertolongan kesembuhan bagi hambanya yang sedang sakit. Ia hanya meminta saja kata-kata dari Yesus. Ia yakin hambanya akan sembuh. Ia menolak Yesus datang ke rumahnya karena ia sadar bahwa ia tidak layak menerima Yesus di dalam rumahnya. Mungkin ia sadar ia adalah seorang pendosa. Cukup sepatah kata saja ia yakin hambanya akan sembuh. Yesus melihat iman pejabat ini begitu kuat, sehingga ia yang memiliki jabatan mau merendahkan diri di depan seorang anak tukang kayu dan memohon kesembuhan bagi hambanya. Yesus kemudian memuji orang ini karena imannya. Yesus berkata, "Pulanglah dan jadilah seperti yang kau percayai." Orang ini pulang dengan membawa kemenangan iman, yakni kesembuhan hambanya. Dari kedua bacaan suci pada hari ini kita diajak untuk beriman kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena sesuatu yang baik yang kita imani akan membawa berkat bagi kehidupan kita sendiri dan kehidupan orang lain. Saudara-saudariku yang terkasih, mulailah menata hidup kita dalam iman dan perbuatan-perbuatan yang baik. Seperti Abraham tahu memperlakukan orang asing yang tidak dikenal, namun ia memperlakukan mereka sesuai imannya kepada Allah, dan buah dari iman itu adalah karunia dan berkat diterima oleh keluarga Abraham. Sesuatu yang terjadi di luar nalar manusia terjadi atas hidup mereka. Sarah mengandung dan melahirkan di usia tuanya. Seperti iman perwira yang memohon pertolongan bagi hambanya yang sakit, ia pulang dengan membawa kesembuhan bagi hambanya. Perwira ini percaya kepada Yesus, dan Yesus tahu bahwa perwira ini melakukan sesuatu yang baik, yakni kesembuhan orang yang dipekerjakan di rumahnya. Iman yang baik dan perbuatan yang baik selalu menjawabi kehidupan. Maka jadilah pada hidup kita apa yang kita imani. Tuhan memberkati kita semua.